Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya di dalam bicara tentang kembali kepada basic ini, yakni Al-Quran dan Sunnah, ini sebenarnya suatu hal yang sangat natural sekali, yang sangat formal sekali, yang sangat legal menurut Al-Quran dan Sunnah, dan juga menurut logika dan akal. Bukankah agama ini pada asalnya dibangun dengan dua wahyu ini? Bukankah Nabi kita alaihissalam juga berpesan, kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tak tersesat selamanya. Berpegang teguh. Nah, sekarang kenapa kita seperti yang disyaratkan tadi, saling menyesatkan, saling menyalahkan dan sebagainya, dan masing-masing tak akan menerima itu. Masing-masing akan mengklaim bahwa dia yang paling selamat. Nah, makanya ketika kita bilang ikhwani fillah, balik ke basic, rata-rata menyatakan kami tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dakwah kembali ke asal ini, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, sebagaimana dulu awalnya Nabi SAW yang ingin mengembalikan mereka. Buktinya mereka, ikhwani fillah wa akhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, mereka juga salat, tapi salatnya tepuk tangan bersiul, tepuk tangan bersiul. Makanya kalau ada yang sekarang misalnya berzikir sambil menari, berjoget, ya itu sebenarnya mereka dengan alasan yang sama berzikir. Apa salahnya kita bervariasi dan modifikasi? Juga mereka dulu, apa salahnya kita juga dalam melaksanakan ini? Kan kita punya akal diberikan. Makanya wa ma kana salatum indal baiti illa muka'u wa tasdiyah. Mereka salatnya di Baitullah itu tidak lain kecuali tepuk tangan dan tasdiyah, yaitu dan bersiul. Di saat mereka menganggap dengan dengan pemikirannya, dengan logikanya, orang-orang yang tinggal di sekitar Makkah itu orang-orang suci karena tinggal di tanah suci. Mereka berkhidmat jadi pengurus Masjidil Haram, ada yang bagian pemegang kunci, ada yang bagian untuk melayani jemaah haji. Jadi mereka menganggap suci, sehingga orang-orang yang di luar dianggap sebagai orang yang tidak suci. Maka ketika datang haji, mereka mesti mengganti pakaiannya. Sebenarnya ada misi tersembunyi. Iya, jasa penyewaan pakaian, jasa jual beli pakaian yang menguntungkan. Tapi yang dinaikkan isunya bukan itu. Yang dinaikkan adalah bahwasanya pakaian orang Mekah suci-suci, pakaian orang luar Mekah kotor-kotor. Makanya akhirnya dipaksalah dengan secara agama, ya, tanpa ada dalil dari Al-Quran, tanpa ada dalil dari wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tak pernah ada di masa Ibrahim alaihissalam dan tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Lalu mereka mewajibkan itu, dan bila tidak ada biaya atau tidak ada yang akan disewa, apa solusinya? Sebagai terapi mental bagi orang-orang yang mau haji, harus bersiap biaya lebih, maka akhirnya harus buka pakaian. Berat sebenarnya sih. Kita buka pakaian aja di tempat tersembunyi sendiri, atau dengan satu orang saja, luar biasa beratnya. Kalau masih fitrahnya masih seperti manusia. Ini enggak, disuruh beribadah sambil telanjang. Tapi karena dia keyakinan, apapun dikatakan tidak boleh tanya apa alasannya, jangan ditanya apa dalilnya, jangan tanya apa dalil yang melarangnya. Tidak, berat itu. Akhirnya mereka terpaksa melakukannya dengan berat itu. Tapi karena ini keyakinan, akhirnya lama-lama terbiasa, hilang bisa karena biasa. Ya, biasanya mati bersama itu lebih mudah mati sendiri. Jadi karena ramai juga yang telanjang, akhirnya mereka pun jadi terbiasa. Ada itu, akhirnya menjadi kebiasaan. Dia anggap itu sebagai ibadah. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal tahu, atau mereka pura-pura tidak tahu bahwa sesungguhnya menutup aurat itu adalah
dalam ibadah adalah salah satu prasyarat yang membuat seseorang terhormat. Jadi kembali ke basic ini, sesuatu yang memang harus selalu diapakan. Sebab apa? Nabi sudah dalam nubuatnya sudah menyebutkan Islam itu awalnya dianggap asing. Wajar dianggap asing karena jarak antara Nabi kita dengan Nabi sebelumnya yang juga mendakwakan Islam rentang waktu yang panjang. Kalau di Mekah saja antara Nabi Ibrahim dan Ismail dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rentang waktunya tidak salah saya tidak kurang dari 1200 tahun. Bisa juga kita bayangkan sekarang ya. Kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi. Waktu antara kita dengan beliau 1400 tahun. Lebih atau 1433 tahun sekarang. Jarak itu. Kemudian belum lagi jarak tempuh ya antara tempat lahirnya atau turunnya wahyu itu lahirnya Islam dengan tempat kita, mungkin kita di paling hilir ini, yang paling ke timur. Maklumlah kalau dalam perjalanan itu banyak singgah-seminggahnya. Ibarat aliran sungai banyak sampah yang terhanyutkan juga. Dan jangan-jangan banyak di antara sampah-sampah aliran atau sampah-sampah penyimpangan terbawa juga ke hilir ini. Makanya kembali ke basic juga perlu untuk didengungkan. Tadi Nabi katakan bada al-islamu ghariban, akan datang Islam itu dulu datang dianggap asing. Ya, dianggap asing. Bukan karena Nabi merasakan asing, tidak. Memang dianggap asing oleh orang. Karena orang sudah tidak mengenal lagi tauhid waktu itu. Lalu wasaufa atau sayaudu ghariban, dan akan kembali dianggap asing. Ini mukjizat. Tidak mungkin di zaman Nabi itu setelah Nabi berhasil dakwah dianggap asing lagi, tidak. Pasti berproses lagi, panjang masanya. Di saat seperti dalam hadis dikatakan innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazu min qulubil ibad walakin yantazul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara diambil dari dada-dada para orang berilmu, tidak, tapi dengan matinya para ulama. Kalau tuan-tuan seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-an antum yani fi zamanin kathirun ulama'uhu, kalian berada di zaman di mana ulamanya banyak, qalilun khataba'uhu, sedikit penceramahnya. Wa sawfa ya'ti 'alaikum zamanun kathirun khataba'uhu wa qalilun ulama'uhu, akan datang zamannya masa itu penceramahnya, khatibnya banyak tapi ulamanya sedikit. Dan sudah merupakan sunnatullah pula dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika tidak ada lagi ulama, ittakhadhu ru'usan juhalan, mereka jadikan orang-orang jahil sebagai kepala-kepala, tokoh-tokoh dalam agama.